Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abis Ismail. Kali ini ada handphone Vivo ya, Y17 ya. Dia gelasnya pecah seperti ini ya. Ini sudah saya pisahkan menggunakan alat pemisah LCD atau separator. Dan ini sekarang tinggal bersihkan lem OCA-nya ya. Jadi untuk jenis lem OCA itu, jadi dia ada yang gampang dibuka seperti ini, dibersihkan, dikeringkan seperti ini, ada yang juga sulit ya. Jadi, ini kita coba untuk bersihkan manual kalau yang seperti ininya, nanti kalau sisanya nanti kita akan menggunakan cairan pembersih lem OCA ya. Oke, kita percepat saja. Untuk pembersihannya kita manual saja ya. Jadi, memang ada alatnya juga ya nanti seperti apa ya, kayak, eee seperti bor tapi dia apa ya, dia menggulung gitu ya, kayak dinamo gitu ya, muter. Jadi nanti lemnya bisa terbawa, tapi kalau seperti ini, lemnya tipis ya, jadi tidak bisa digulung atau memang, menggunakan obeng juga nggak bisa ya. Ya dia tetap harus dibersihkan manual seperti ini dan ini cukup, lama ya, menguras waktu ya. Jadi perlu kesabaran dan ketelitian ya. Eee Untuk membersihkan LCD-nya, kita harus, menggunakan prem LCD ya, jadi jangan dilepas di prem ya. Jadi untuk mengurangi tekanan pada LCD sendiri ya. Nah ini udah saya bersihkan, udah bersih. Jadi jangan hati-hati ya, jangan sampai LCD-nya tertekan nanti bisa pecah ya, terretak ya. Oke, ini kita, akan memasang, gelasnya. Ini kita nanti akan pasang gelasnya tanpa menggunakan lem OCA ya. Ya tujuannya di sini supaya nanti jika, gelasnya pecah lagi, jadi kita, bisa mudah untuk menggantinya tanpa menggunakan separator LCD lagi atau pemisah LCD. Jadi nanti bisa dilakukan sendiri di rumah, yang tidak mempunyai, separator ya. Jadi bisa dilakukan di rumah masing-masing ya. Jadi walaupun kita bukan teknisi juga bisa ya. Ini sudah saya siapkan untuk gelasnya, ini harganya cukup murah ya, kisaran, 10.000. Jadi yang mahal itu nanti biaya pasangnya ya. Kalau di saya biasanya kisaran 70 ribuan ya untuk pemasangannya. Ini tanpa menggunakan lem OKA ya, nanti tinggal ditempelkan seperti ini, tinggal kasih lem saja ya. Lemnya, biasa menggunakan lem, touchscreen. Jadi kita nanti untuk pemasangannya lemnya agak diperbanyak dikit, dan untuk di bagian bawah LCD, di premnya itu, kita kasih, double tip supaya kuat ya. Oke, kita lakukan pemasangan atau pengeleman, usahakan untuk gelasnya, jangan sampai ada kotoran yang masuk ya. Bersihkan dulu ya, kita buka lagi. Jadi untuk membersihkan lem OCA-nya jadi perlu ketelitian ya dan hati-hati ya, jangan sampai, tersenggol, bagian komponen yang rawannya ya. Kita buka dulu untuk baterainya, kita lepas dulu ya, karena kita akan, pasang double tip di bawah prem LCD-nya ya. Jadi untuk, cara ini memang, simpel ya, simpel tanpa membutuhkan alat khusus dan tanpa menggunakan bubble remover ya. Jadi kalau dipasang lem OKA biasanya dia menggunakan bubble remover ya. Jadi ini enggak ya, tanpa menggunakan bubble remover. Karena, memang kelebihannya itu dia bisa nanti dibuka lagi, dan simpel ya, tanpa menggunakan separator LCD atau pemisah LCD. Jadi bisa dilakukan di rumah masing-masing ya. Dan, untuk kekurangannya mungkin ya tidak standar ya, karena memang kalau standarnya itu dia harus dilem ya. Kalau dilem, ya mungkin nanti, layarnya itu kelihatan gelap ya, mengkilat, kalau tanpa dilem dia agak putih ya. Kita percepat saja, fleksibelnya, kita percepat untuk pemasangan, double tip bukan fleksibel ya. Kita percepat saja. Kita tempelkan, kita presisikan, kita lap dulu, pastikan tidak ada debu yang menempel ya. Lalu kita kasih lem,
Hati-hati untuk pemasangan lem atau apa namanya, pengeleman jangan sampai kena, LCD-nya ya, jangan sampai kena LCD. Jadi hati-hati ya. Untuk bagian kamera hati-hati jangan sampai kena lem ya untuk kameranya ya. Kita keringkan dulu beberapa menit, setelah kering baru kita pasang, gelasnya ya. Dia ini tanpa menggunakan lem OCA ya, dia langsung ditempelkan saja. Tujuannya biar untuk memudahkan ya, nanti bila mana terjadi, apa namanya, jatuh atau pecah gitu. Tetapi catatan, jika jatuh itu dia masih bisa digeser atau disentuh ya, itu berarti lem apa namanya, gelasnya yang pecah aja dan LCD-nya masih baik ya. Jikalau tidak bisa digeser berarti tetap harus ganti LCD satu set ya. Jadi, bedanya kita harus, digeser dulu untuk LCD-nya, jikalau sudah normal LCD-nya berarti cuman gelasnya saja yang rusak ya, yang pecah ya. Tapi kalau LCD-nya digeser-geser tidak bisa, otomatis kita harus menggantinya satu set dengan LCD yang baru ya. Kita pasang dulu untuk fleksibel LCD-nya, kita persisikan dulu. Jadi untuk memisahkan LCD sendiri sama gelasnya itu perlu alat khusus ya. Kita kasih dulu ini di bawah baterainya, kita kasih double tip. Memang kekurangannya tampilannya ya mungkin agak sedikit putih ya. Nanti kita coba lihat perbandingan dengan handphone yang LCD-nya, menggunakan apa namanya, lem OCA ya. Kita pasang dulu untuk speaker atasnya. Jangan lupa untuk komponen-komponen dan soket-soket dipasang dengan baik ya, jangan sampai ada yang lupa ya. Termasuk, apa namanya, konektor antena ya. Dipasang dulu untuk penutup mesinnya ya. Jadi cara ini cukup simpel ya, cukup simpel dan nanti untuk kedepannya juga bisa memudahkan ya. Memudahkan untuk penggantian gelas ya. Karena, ganti LCD sendiri lumayan ya, kalau satu set ya. Oke, yang baru gabung jangan lupa untuk like dan subscribe channel Abu Ismail. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya dapat pemberitahuan dari channel Abu Ismail. Kita pasang semua baut-bautnya, jangan sampai ada yang lupa. Nanti setelah pemasangan kita tes ya, apakah dia, masih sensitif ya, jadi tanpa menggunakan lem OCA ya. Untuk sensitifnya nanti kita coba ya. Nah, ini bautnya agak dull ya, kita lepas saja. Kita langsung saja pasang koper belakangnya ya, atau back covernya. Jangan lupa untuk fleksibel fingerprint kita pasang dulu ya.
kita presisikan untuk penutup belakangnya. Kita pasang SIM tray-nya. Oke, kita tes ya, kita nyalakan handphonenya. Kita bersihkan dulu ya untuk sisa lem-lemnya ya. Kita bersihkan, kita nyalakan handphonenya. Oke, sambil menunggu kita langsung pasang saja, pasang solasi supaya lemnya lebih menempel lagi. Nanti kita 2 jam baru kita lepas ya untuk solasinya. Oke, kita tes untuk sensitifnya. Ini masih oke ya, masih sensitif ya, walaupun tanpa lem OCA ya. Kita coba untuk mengetik. Oke, normal ya, udah bisa lancar. Ini perbedaannya ya, ini kita bandingkan dengan yang yang menggunakan lem OCA ya. Ini kan tanpa lem OCA agak putih ya. Nah, ini kan agak hitam ya. Cuman perbedaannya begitu saja ya, tidak ada pengaruh ke performa atau yang lainnya ya. Jadi tetap bisa digunakan dengan baik, dan nanti untuk pelepasan atau penggantian kedepannya jika pecah lagi lebih mudah lagi ya. Oke, kita pasang dulu semuanya untuk solasinya. Ya seperti ini ya, udah normal ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.